Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya para pencabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Dan demi para pencabut gharqa yang sangat keras. Pencabut dengan keras. Apa An-Nazi'at itu? Para malaikat pencabut nyawa yang sangat keras ketika mencabut nyawanya orang-orang kafir. Gharqa itu artinya tenggelam, jadi mencabutnya sampai ke ujung ulu jiwa mereka yang tidak mau mengeluarkan nyawa mereka. Karena kata Nabi, ketika orang kafir itu hendak meninggal dunia, Allah menampakkan neraka yang akan menjadi tempat tinggal mereka, sehingga orang kafir itu tidak rela nyawanya lepas dari badan mereka, sehingga mereka mati dan mereka berada di dalam neraka yang sudah Allah tampakkan di mata mereka. Karena itulah, untuk melepaskan nyawa orang kafir yang mereka pertahankan itu, para malaikat pencabut nyawa itu harus mencabutnya dengan gharqa, dengan keras. Wan nasyitati nashta. Para malaikat pencabut nyawa nashta, dengan lembut. Wan nasyitati, para pencabut nyawa, an-nashta, yang lembut. Juga sama ini malaikat maut juga, tetapi konteksnya adalah mencabut nyawa kaum muslimin. Dicabut dengan lembut karena ketika kaum muslimin meninggal dunia, Allah menampakkan surga di mata mereka, yang itu merupakan sesuatu idaman dalam hidup mereka, sehingga mereka rela nyawanya dilepaskan, dan malaikat pun mencabutnya dengan begitu pelan, begitu nyaman, dan tidak terasa pada jiwa orang muslim yang hendak meninggal dunia tersebut. Wassabihati sabha. Demi malaikat yang berpindah dengan cepat untuk mengantarkan nyawa-nyawa orang muslim ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan ruh ya. Wassabiqati sabqa. Maka demi malaikat yang berlomba-lomba dengan begitu cepat saling mendahului untuk mengantarkan nyawa atau ruh ya orang kafir ataupun ruh orang-orang Islam, orang-orang mukmin ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra. Maka demi malaikat yang mengatur segala urusan. Jadi urusan dalam hidup dunia ini itu yang mengatur adalah malaikat. Sebab asli sebuah kejadian itu disebabkan oleh malaikat yang memang diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebab materi yang nampak di mata kita, tetapi sebab hakikinya adalah malaikat. Orang sakit kena virus, tapi yang bikin dia itu sakit itu sebenarnya bukan virus, tapi malaikat yang oleh Allah diperintahkan untuk membuat orang itu sakit. Ketika ada orang kaya karena kerja keras, karena cerdas, itu secara material, secara kasat mata nampak bahwa kecerdasannya dan kerja kerasnya yang membuat orang itu kaya. Tetapi sebenarnya yang mengatur dia kaya itu adalah malaikat yang oleh Allah diutus kepada orang tersebut. Jadi segala hal yang terjadi di muka bumi ini, baik nampak negatif ataupun positif, sebab hakikinya adalah para malaikat sebagai pengatur segala urusan. Allah bersumpah atas 5 hal ini. Kenapa? Untuk menegaskan yauma tarjufur rajifah, tentang hari tarjufur rajifah yang berguncang, rajifah dengan keras, yaitu hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta ini bergoncang dengan sangat keras. Tadba'uhar radifah, yang diikuti oleh pengiringnya. Jadi bergoncang dengan keras kemudian diikuti oleh pengiringnya. Apa itu? Ar-radifah, tiupan malaikat Israfil yang kedua, yang mengiringi tiupan malaikat Israfil yang pertama. Ketika malaikat Israfil pertama meniup trompetnya di awal, di sesi pertama ya, di alam raya ini bergoncang kemudian hancur.
Nah, yang ar-radifah ini merupakan tiupan malaikat Israfil yang kedua untuk membangkitkan manusia yang sudah mati. Qulubun yawma idin wajifah, pada hari kiamat. Pada saat itu hati manusia wajifah, merasakan ketakutan yang dahsyat, yang luar biasa. Siapa kulub ini? Kulub ini jamak dari kolbun, hati. Kulubun, banyak hati. Ini hati-hati orang kafir. Hatinya orang kafir pada saat menjelang hari kiamat, pada saat hari kiamat, pada saat kebangkitan, itu sangat takut sekali. Sementara hati orang mukmin tenang. Kenapa? Ketika menjelang hari kiamat atau hari kebangkitan, mereka disambut oleh malaikat, dan malaikat mengatakan, hadza yaumukumul ladzi tu'adun. Inilah hari-hari yang telah dijanjikan kepada kalian semua, wahai orang mukmin dan orang-orang muslim. Jadi hati orang mukmin, orang muslim pada waktu itu sangat tenang. Beda dengan hati orang kafir yang disebutkan dengan bahasa wajifah, betul-betul takut. Absaruha khasyiah, pandangan orang-orang kafir saat itu khasyiah, menunduk karena takut, karena merasa rendah diri, karena merasa tidak berharga. Kenapa mereka orang kafir ketika hari kiamat hatinya takut, sangat takut, dan pandangan mereka merasa hina? Karena yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Karena ketika di dunia mereka berkata, inna, apakah kami lamarduduna fil hafirah, kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan lagi dan dihidupkan lagi seperti semula. Ini sebuah pengingkaran dari orang kafir akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwa mereka itu akan dibangkitkan kembali dan dihidupkan kembali seperti kehidupan di dunia ini. Aidza kunna idzaman nakhirah, apabila kami telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur, mungkinkah kami kelak pada hari kiamat Nabi akan dibangkitkan lagi, hidupkan lagi? Kata mereka karena tidak percaya. Bahkan mereka mengejek begini, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, jika demikian, jika memang betul kelak pada hari kiamat kami akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, idzan karratun khasirah, itu merupakan pengembalian kehidupan khasirah yang betul-betul merugikan. Ini merupakan bahasa ejekan. Bahasa ejekan yang mereka ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka pasti sudah merasakan tidak akan dihidupkan kembali, dan pasti itu tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Karena itulah mereka berkata, andai kata mereka tidak percaya terus kemudian betul-betul ada namanya hari kebangkitan, justru mereka itu akan betul-betul dirugikan saat itu. Itu sebuah statement untuk mengejek Nabi Muhammad SAW. Maka atas semua perkataan itu Allah menegaskan, fa innama hiya zajratu wahidah. Maka sebenarnya hari kebangkitan itu zajratun wahidah, satu kali sentakan keras, satu kali sentakan saja, satu kali bentakan saja. Jadi ketika semua orang mati pada tiupan pertama untuk dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan, itu Allah hanya membutuhkan satu bentakan, satu tiupan trompet yang terdengar bentakan, sehingga semuanya kemudian fa'idzahum bisahirah, maka tiba-tiba semua orang yang mati itu bisahirah, berada di padang mahsyar. Kata sahirah itu sebenarnya kata bermakna tidak tidur malam. Kenapa disebut padang mahsyar? Karena biasanya orang yang berada di tengah padang pasir yang terbuka, apalagi padang mahsyar, itu tidak bisa tidur karena ketakutan akan berbagai macam ancaman yang akan menimpa mereka. Jadi sekali sentakan saja, jadi sekali bentakan saja, semua orang yang mati itu begitu mudah oleh Allah untuk dibangkitkan, dihidupkan kembali, dan tiba-tiba mereka ada di padang mahsyar. Itu tafsir singkatnya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.